Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu.
Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara saya di Sumatera Utara dan pemirsa seluruhnya, izinkan kami untuk menyampaikan ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok di Sumatera Utara dalam rangka bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Secara umum saya sampaikan bahwa kebutuhan bahan pokok di Sumatera Utara ini kita ada dalam kondisi yang aman, cukup. Bahkan untuk beberapa komoditas kita berlebih. Misalnya beras, kita punya stok beras cukup untuk 3-4 bulan ke depan. Kita punya stok beras kurang lebih 609.384 ton, sedangkan kebutuhan kita hanya 159.809 ton. Jadi cukup untuk 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Begitu juga dengan daging. Daging, khususnya daging sapi, kita posisinya dalam keadaan cukup dan harga pun dari hari biasa sebelum bulan puasa itu mengalami kenaikan sedikit Rp1.000 yang biasanya 110.000, saat ini rata-rata di Sumatera Utara Rp101.000 per kilogram. Kemudian daging ayam, ayam kita surplus, cukup ini untuk 1,5 bulan ke depan ini. Cuman ayam ras ini atau ayam potong kan tidak bisa berlebih. Harga cabai turun, karena banyaknya stok, harga cabai ini turun dari bulan April 24.000 sampai 24.900, sekarang ini rata-rata cuman 19.600, jadi kurang lebih itu 21% dia anjlok harga cabai. Nah, stok cabai kita Sumatera Utara saat ini cukup untuk 12 bulan kebutuhan kita. Nah, dalam rangka mendongkrak harga cabai ini, kita sudah melakukan kemarin ini Fitkom di bawah Kementerian Perdagangan, kita sudah tawarkan juga cabai ini kepada provinsi tetangga kita untuk melakukan pembelian ke Sumatera Utara manakala cabai di daerah mereka kurang. Berikutnya
Telur ayam, ya, kita juga surplus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, saat ini Sumatera Utara yang defisit itu adalah bawang merah. Sekali lagi saya sampaikan bawang merah. Ini gantian nampak nih Bapak Ibu. Tahun lalu bawang putih ya, yang mahal. Tahun ini justru bawang merah. Nah, bawang merah kita di Sumatera Utara belum bisa kita penuhi seluruhnya. Kita masih tergantung kepada provinsi lain, utamanya yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu lebih khususnya lagi dari Brebes. Nah, harga bawang ini di pasaran sekarang udah merangkak naik. Dari biasa sekitar 30.000, kemudian saat ini sudah mencapai harganya sudah ada Rp60.000 per kilogram. Untuk mengatasi ini, kami kemarin dengan teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah memanggil distributor untuk melakukan pembelian dari Jawa Tengah. Kemudian pemerintah memberikan subsidi terhadap angkutan, jasa angkutan transportasinya. Nah, dengan demikian kita dalam waktu dekat ini akan tempuh jalur ini sehingga dengan demikian harga bawang merah kita di Sumatera Utara bisa turun kembali setidak-tidaknya di level 40-an ribu. Ya. Dan perlu juga saya sampaikan bawang merah ini kondisi di seluruh Indonesia ini sama, kecuali di Jawa Tengah, di daerah penghasil. Itulah kemarin dari hasil Vkom kita dengan pihak kementerian. Teman-teman dari Dinas Perdagangan di provinsi lain juga menyampaikan hal yang sama. Jadi terobosan yang diambil sekali lagi adalah kita datangkan dari provinsi tetangga kita. Kemudian barangkali Bapak Ibu bertanya, gula gimana? Nah, gula ini yang manis terasa beberapa bulan terakhir rasa gula itu pahit. Pahit karena apa? Harganya melambung dari head 12.500 naik dia sampai ke 19.000. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara kami, sesuai dengan kebijakan pemerintah ada penugasan gula. Mengolah gula rafinasi, mengolah raw sugar untuk menjadi gula kristal putih atau gula pasir yang kita kenal. Termasuk juga di Sumatera Utara sudah ada gula penugasan ini. Pertama yang diolah langsung oleh perusahaan yang ada di Sumatera Utara ini yaitu PT Medan Sugar Indonesia atau MSI. Dia dapat penugasan 15.000 ton untuk 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Nah, dengan masuknya gula penugasan ini sudah kita ada mulai tanggal 22 April yang lalu sudah lakukan operasi pasar. 6 pasar yang ada di Kota Medan tambah 1 di toko tani kita, harga sudah mulai menurun, sudah mulai turun ya. Dan harga rata-rata di Sumatera Utara harga khusus untuk gula ini, menurut hasil pemantauan kami dari sebelumnya 19.000 sekarang itu sekitar 17.500. Khusus untuk Kota Medan, ini harga rata-rata Rp14.500 per kilogram. Tiap minggu dia turun. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata kemarin 2 hari yang lalu dengan sekarang, itu
ada 250 rupiah turunnya. Tiap hari turun. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami yakin dan percaya gulanya akan tetap turun. Kenapa? PTPN 2 ya juga sudah dan sedang mengolah gula dari perkebunan tebu, baik dari Sei Semayang maupun dari Kolamadu. 5.000 ton pertama ini sudah selesai. 5.000 tahap keduanya sedang berproduksi, sedang diproduksi. Jadi semula gula dari PTPN ini dilepas ke pasaran dengan harga 12.950. Tapi kami atau kita pemerintah Sumatera Utara sudah menyurati beliau pihak PTPN 2 agar menjual harga gulanya itu dengan harga head pemerintah, dan pihak PTPN sudah memenuhi permintaan kita itu. Oleh karenanya kita berharap gula akan segera turun ya. Di samping itu, untuk mengendalikan harga gula ini, kita dari tim Satgas Pangan sudah melakukan pemantauan ke gudang-gudang distributor, dan mereka juga sudah lepas dengan harga yang khusus penugasan sudah di bawah head dia lepas, sehingga dengan demikian pedagang kita diharapkan untuk juga menurunkan harganya sesuai dengan head pemerintah Rp12.500 per kilogram. Nah, khusus untuk gula yang non penugasan, manakala stoknya masih ada di agen, silakan itu dilepas ke pasaran ya, dengan harga tentunya diturunkanlah dari yang biasanya ya, diturunkan, jangan banyak-banyak lagi mengambil untung, karena gulanya akan tetap mengalir di sepanjang hari, setiap hari. Harga gula pasti akan turun. Kita sudah koordinasikan itu dengan distributor maupun pabrik yang ada di Sumatera Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, ini barangkali yang perlu kami sampaikan khusus dengan ketersediaan bahan pokok di Sumatera Utara ini. Kemudian untuk ada kebijakan pemerintah Sumatera Utara dalam rangka pemberian penyaluran jaminan sosial, bantuan sosial. Ini pemerintah Sumatera Utara akan menyalurkan paket sembako yang antara lain beras isinya, gula, minyak, dan mie. Nah, barang-barang ini setelah kami cek di lapangan ketersediaannya cukup, dan silakan nanti untuk membelinya lebih baik kepada distributor barangkali, sehingga demikian harganya itu bisa lebih dibeli kepada agen-agen atau agen-agen yang ada di kabupaten kota masing-masing, sehingga dengan demikian dana ini atau uang yang sebagian ditransfer ke daerah bisa berputar di daerahnya masing-masing. Dan pada pelaku-pelaku atau
mitra kerja kita harapkan juga untuk bisa berbelanja di daerahnya masing-masing karena barang-barang ini cukup tersedia di daerah masing-masing. Ya, khusus pula barangkali mungkin ini banyak di Medan memang, dan silakan kalau ada kesulitan daripada teman-teman itu silakan nanti berkoordinasi kepada kita di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Terus kemudian sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, koordinasi kita jalin ya dengan teman-teman kita dinas yang lingkup bahan pokok ini, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kita selalu bersinergi, bahkan kemarin ya kita juga melakukan rapat terbatas dengan Kepala Bank Indonesia, kita di lingkup pertanian, juga UMKM sudah melakukan bagaimana ketersediaan bahan pokok ini dan pengamanannya ke depan. Sudah saya rencanakan, kita berharap ke depan bahwa bawang ini bisa kita produksi di Sumatera Utara, karena Sumatera Utara ini memiliki lahan yang cukup untuk itu. Kita juga mempunyai daerah-daerah yang topografinya memungkinkan untuk itu. Yaitu kita punya dataran rendah, kita punya dataran tinggi yang cocok sekali untuk tanam bawang. Karena bawang ini ada bawang dataran seperti kita lihat di Brebes itu di pantai, dekat pantainya sebetulnya. Daerahnya kan itu bisa. Nah, sehingga dengan demikian kebutuhan bahan pokok ini ke depan bisa kita penuhi secara mandiri, itu harapan kami. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin sampaikan pada kita semua, pada teman-teman masyarakat kita, tidak usah panik dalam membeli barang cukup tersedia. Kalau pergi ke pasar, datanglah ya dengan tentunya dengan mengindahkan himbauan pemerintah agar pakai masker, kemudian setelah itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Pada teman-teman kabupaten kota, pada dinas pengelola pasar, agar ditingkatkan kebersihan pasarnya, siapkan tempat cuci tangan bagi pengunjung pasar, sehingga dengan demikian kita bersama bisa menekan lajunya wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara ini. Terakhir, tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir di permukaan bumi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan
yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun.